Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafda Imro'atus Sholihah dengan NIM 181500231. Sini saya menyelesaikan tugas Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM 2. Dengan dosen pengampu Ferry Hermawan, SE, MM. Sini saya akan menjelaskan bab tentang promosi. Apa itu promosi? Promosi adalah kesempatan di mana seseorang dapat memperbaiki posisi jabatannya. Jadi karyawan kalau sudah diberi promosi, pasti dia akan memperbaiki lagi cara kerjanya dan bisa menempatkan pada posisi jabatannya. Promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain yang mempunyai status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Jadi karyawan yang diberikan promosi, dia akan naik ke jabatan yang lebih tinggi. Hal ini memiliki nilai karena merupakan pengakuan yang terdapat prestasi kerja yang dicapai seseorang yang mempunyai prestasi yang baik dan beberapa pertimbangan yang menunjang. Di sini ada syarat-syarat penetapan promosi. Syarat-syarat penetapan promosi di sini saya menjelaskan ada 10 item. 1. Pengalaman dalam bekerja karyawan. Yang kedua, kecakapan dalam berbicara. Yang ketiga, loyalitas. Yang keempat, tingkat pendidikan. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, prestasi kerja. Yang ketujuh, kreativitas karyawan. Yang kedelapan, tanggung jawab. Yang kesembilan, inisiatif. Yang kesepuluh, kepandaian dalam bergaul. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis promosi. Jenis-jenis promosi ada 4. Yang pertama, promosi sementara. Yang kedua, promosi tetap. Yang ketiga, promosi kecil. Dan yang terakhir, yang keempat, promosi kering. Di sini akan dijelaskan apa sih promosi sementara. Jenis promosi jabatan di mana seseorang karyawan hanya dinaikkan jabatannya sementara waktu karena adanya jabatan kosong yang harus diisi. Dan yang kedua, promosi tetap. Apa itu promosi tetap? Promosi jabatan di mana seorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Jadinya dia mempunyai kelebihan. Yang ketiga, promosi kecil. Promosi jabatan di mana seseorang karyawan dinaikkan jabatannya dari suatu jabatan yang tidak sulit ke jabatan yang lebih sulit yang meminta keterampilan tertentu tetapi tidak disertai peningkatan wewenang, tanggung jawab, dan gaji. Poin yang terakhir, yang keempat, promosi kering. Apa itu promosi kering? Promosi jabatan di mana seseorang karyawan dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan dan tanggung jawab, tetapi dia tidak disertai dengan kenaikan gaji. Di sini perusahaan pasti mempunyai tujuan promosi. Tujuan promosi, suatu perusahaan pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam menerapkan promosi jabatannya untuk para karyawan. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 poin tujuan umum yang diberikan
kepada karyawan. Tujuan promosi ada 5 item. Yang pertama, dengan adanya promosi, maka memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan. Poin yang kedua, dengan dapat menciptakan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Di sini dijelaskan poin kedua, menciptakan kepuasan dan kebanggaan pribadi. Karyawan pasti memiliki rasa puas dan kebanggaan tersendiri dalam diberikan promosi kepada perusahaan, diberikannya promosi dari perusahaan tersebut. Ya, poin ketiga, dengan dapat merangsang karyawan agar lebih semangat bekerja, berdisiplin tinggi, dan berusaha meningkatkan kinerja kerja. Jadi, tujuan karyawan yang diberikan promosi: 1. Supaya merangsang karyawan lebih semangat bekerja, berdisiplin tinggi, dan berusaha lagi untuk meningkatkan kinerja kerja. Poin yang keempat, dengan diharapkannya dapat menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasinya promosi kepada karyawan dengan dasar waktu yang tepat serta penilaian yang jujur. Jadi diberikannya promosi kepada karyawan agar karyawan selalu jujur dalam kerjanya, selalu tepat waktu. Poin yang terakhir, poin yang kelima, dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik demi keuntungan optimal perusahaan. Jadi diberikannya promosi kepada karyawan agar karyawan lebih mengembangkan lagi kreativitasnya di perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan manfaat promosi yang dilaksanakan oleh perusahaan kepada karyawan. Di sini ada 4 item manfaat promosi yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap karyawan sebagai berikut. Poin pertama, menimbulkan pengalaman dan pengetahuan baru bagi karyawan. Jadi manfaat promosi yang diberikan oleh karyawan itu dapat menimbulkan pengalaman baru, pengetahuan baru oleh karyawan. Poin yang kedua, mengurangi angka permintaan berhenti karyawan karena mempunyai harapan positif di tempat kerjanya. Karena setiap karyawan yang diberikan promosi oleh perusahaan pasti dia merasa dia itu sudah baik di perusahaan tersebut. Jadinya mengurangi angka permintaan berhentinya karyawan. Poin yang ketiga, membangkitkan semangat kerja karyawan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Karena manfaat diberikannya promosi agar karyawan lebih semangat lagi dalam bekerjanya, supaya mencapai tujuan perusahaan tersebut. Poin yang terakhir, poin yang keempat, manfaat dari promosi
menimbulkan kepuasan pribadi dan kebanggaan kepada karyawan. Jadi karyawan kalau yang diberi promosi oleh perusahaan itu pasti dia itu menimbulkan rasa puas, menimbulkan rasa bangga dirinya karena sudah diberikan promosi oleh perusahaan tersebut. Jadi sekian penjelasan saya dalam materi promosi MSDM. Sekian, terima kasih.